Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang praktikum di modul 4. Nah, saya sendiri akan menjelaskan beberapa kode yang kita gunakan pada praktikum di modul 4 kali ini. Kode pertama yaitu kode tentang install dan juga library, di mana kode tersebut adalah serangkaian perintah dalam bahasa pemrograman R yang dimaksudkan untuk memuat beberapa paket yang berisi fungsi-fungsi dan data yang berguna untuk menganalisis statistik dan visualisasi data dengan memuat paket-paket ini ke dalam lingkungan kerja R. Pengguna dapat dengan mudah mengakses fungsi-fungsi dan data yang diperlukan untuk menganalisis data, visualisasi, serta pembangunan dan evaluasi model statistik dan pembelajaran mesin. Hal ini memudahkan pengguna dalam menjalankan analisis statistik yang kompleks dan membuat visualisasi yang informatif. Nah, kode selanjutnya yaitu head Boston. Perintah head Boston adalah dalam R digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset Boston yang merupakan bagian dari paket MAS. Dataset Boston berisi data tentang harga rumah di Boston pada tahun 1970-an dan faktor-faktor yang memengaruhi harga tersebut. Selanjutnya yaitu summary Boston, di mana perintah summary Boston dalam R digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari dataset Boston. Hal ini mencakup berbagai statistik untuk setiap variabel dalam dataset, seperti jumlah data yang tidak hilang yaitu non-missing, rata-rata, median, kuartil, nilai minimum dan maksimum, serta beberapa persentil lainnya. Nah, kode selanjutnya yaitu kode yang melakukan beberapa langkah, yaitu membuat vektor baru bernama CrimRate yang terdiri dari 506 elemen dan diinisialisasi dengan nilai 0. Memperbarui nilai vektor CrimRate menjadi 1 untuk setiap indeks di mana nilai krim dari dataset Boston melebihi nilai median dari kolom krim. Selanjutnya, yaitu membuat data frame baru DF yang merupakan salinan dari dataset Boston kecuali kolom pertama atau kolom krim. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan kolom baru CrimRate ke data frame DF yang berisi vektor CrimRate. Lanjut, yaitu mengubah tipe data kolom CrimRate menjadi faktor. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memanipulasi dataset Boston dan menambahkan kolom baru CrimRate. Nah, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aziza. Kepada Aziza dipersilakan. Baik, di sini kita akan melakukan exploratory data analysis. Di sini ada sebuah kode. Kode ini menggunakan package ggplot2 untuk membuat visualisasi berupa box plot. Di sini ada fungsi ggplot. Fungsi ini untuk mengatur data frame DF sebagai sumber datanya. Kemudian untuk menentukan variabel X sebagai CrimRate dan variabel Y sebagai Zn. Lalu ada color sama dengan CrimRate. Ini untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap titik berdasarkan nilai CrimRate. Kemudian ada geom box plot. Ini untuk menambahkan bentuk geometri ke dalam box plot. Kemudian ada theme klasik. Ini untuk mengatur tampilan plot ke gaya klasik dengan latar belakang putih dan garis-garis hitam. Kemudian ada lab title. Ini untuk menambahkan judul pada plot dengan judul Zone Residential Plot versus Crime Rate. Jadi secara keseluruhan kode ini akan menampilkan box plot yang membandingkan Zn atau Zone Residential Plot dengan crime rate dengan warna yang berbeda untuk setiap nilai crime rate dan diberi judul Zone Residential Plot versus crime rate. Oke, kode selanjutnya. Kode ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menampilkan box plot. Di sini ada fungsi ggplot. Fungsi ini untuk mengatur data frame DF sebagai sumber datanya. Kemudian menentukan variabel X, yaitu crime rate, dan variabel Y sebagai indus. Kemudian ada color sama dengan crime rate. Ini untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap titik berdasarkan nilai dari crime rate. Kemudian ada geom box plot untuk menambahkan bentuk geometri ke dalam box plot. Kemudian ada theme klasik. Ini untuk mengatur tampilan plot ke gaya klasik dengan latar belakang putih dan garis-garis hitam. Kemudian ada lab title.
untuk menambahkan judul pada plot dengan teks Industrial Land Plot versus Crime Rate. Jadi sama seperti sebelumnya, bedanya box plot ini akan membandingkan variabel Y-nya yaitu Industrial Land Plot dan variabel X-nya yaitu crime rate. Oke, kode selanjutnya sama seperti sebelumnya, kode ini akan menampilkan box plot. Di sini ada fungsi ggplot. Fungsi ini untuk mengatur data frame DF sebagai sumber datanya. Kemudian kita menentukan variabel X sebagai crime rate dan variabel Y sebagai RM. Lalu color sama dengan crime rate untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap titik berdasarkan nilai dari crime rate. Kemudian ada geom box plot untuk menambahkan bentuk geometri ke dalam box plot. Kemudian ada theme klasik untuk mengatur tampilan plot ke gaya klasik dengan latar belakang putih dan garis-garis hitam. Kemudian lab title untuk menambahkan judul pada plot dengan teks room per home versus crime rate. Jadi kode ini akan menampilkan box plot dan membandingkan jumlah kamar atau RM dengan crime rate. Dan warnanya berbeda untuk setiap nilai dari crime rate. Baik, kode selanjutnya, kode ini akan menampilkan box plot. Di sini ada fungsi ggplot untuk mengatur data frame DF sebagai sumber datanya. Kemudian variabel X-nya yaitu crime rate dan variabel Y-nya itu NOx. Lalu color sama dengan crime rate untuk memberikan warna berbeda pada setiap titik berdasarkan nilai dari crime rate. Kemudian geom box plot untuk menambahkan bentuk geometri ke dalam box plot. Lalu theme klasik untuk mengatur tampilan plot ke gaya klasik. Lalu lab title untuk menambahkan judul pada plot dengan teks konsentrasi nitrogen oksida versus crime rate. Jadi kode ini akan menampilkan box plot dan yang membandingkan konsentrasi nitrogen oksida atau NOx dengan crime rate. Dan warnanya berbeda untuk setiap nilai dari crime rate. Oke, kode selanjutnya, kode ini akan menampilkan box plot. Di sini ada fungsi ggplot. Ini untuk mengatur data frame DF sebagai sumber datanya. Kemudian untuk variabel Y-nya itu crime rate dan untuk variabel X-nya itu crime rate dan variabel Y-nya itu age. Lalu color sama dengan crime rate untuk memberikan warna berbeda pada setiap titik berdasarkan nilai crime rate. Kemudian geom box plot untuk menambahkan bentuk geometri ke dalam box plot. Lalu theme klasik untuk mengatur tampilan plot ke gaya klasik. Lalu lab title untuk menambahkan judul pada plot dengan teks age versus crime rate. Jadi kode ini akan menampilkan box plot yang membandingkan usia atau age dengan crime rate dan warnanya berbeda untuk setiap nilai dari crime rate. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Meira. Oke, pada code selanjutnya, code ini menggunakan library ggplot 2 dalam R untuk membuat sebuah box plot yang memvisualisasikan hubungan antara crime data dan variabel dis yang mewakilkan distance to employment centers. Setiap box plot ini diwarnai menggunakan theme klasik yang ada pada code ini untuk mengatur tema plot menjadi tema klasik dengan latar belakang putih dan garisnya abu-abu. Pada outputnya, kita dapat melihat atau membandingkan variabel distance to employment centers dengan variabel respon yaitu crime rate-nya. Dengan membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan nilai crime rate-nya, yaitu 0 dan 1, di mana nilai 0 ini menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan median, dan nilai 1 ini menunjukkan crime rate-nya di atas median. Box plot ini menunjukkan distribusi persentase distance to employment centers untuk setiap kelompok dari nilai crime rate-nya. Pada code selanjutnya, sama seperti code sebelumnya, code ini menggunakan library ggplot 2 yang sudah ada
merupakan salah satu fungsi pada pemrograman R yang digunakan untuk membuat box plot yang memvisualisasikan hubungan antara crime rate dengan variabel rate yang mewakilkan access to radial highways. Setiap box plotnya ini diwarnai dengan menggunakan theme klasik untuk mengatur tema plotnya menjadi tema klasik dengan latar belakang berwarna putih dan garisnya abu-abu. Pada outputnya ini kita dapat melihat perbandingan variabel access to radial highways dengan variabel responnya yaitu crime rate. Di sini datanya dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan nilai crime rate-nya, yaitu 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan mediannya, dan nilai satunya ini menunjukkan crime rate-nya di atas median. Box plot ini menunjukkan distribusi antara persentase access to radial highways untuk setiap kelompok dari nilai crime rate-nya. Kode selanjutnya, di kode ini sama seperti kode-kode sebelumnya, kita menggunakan fungsi ggplot2 yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara pupil teacher ratio atau variabelnya dinamakan jadi PT ratio dan tingkat kejahatannya atau crime rate-nya. Jadi setiap box plot ini diwarnai menggunakan theme klasik yang digunakan untuk mengatur tema plot menjadi tema klasik dengan latar belakangnya putih dan garis-garis abu. Pada outputnya dapat dilihat perbandingan antara variabel pupil teacher ratio-nya dengan variabel responnya yaitu crime rate-nya. Dengan membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan nilai crime rate-nya 0 dan 1, di mana nilai 0-nya menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan median, dan nilai satunya menunjukkan crime rate-nya di atas median. Jadi box plot ini menunjukkan distribusi persentase pupil teacher ratio untuk setiap kelompok dari nilai crime rate-nya. Kode selanjutnya sama seperti kode sebelumnya, digunakan juga fungsi ggplot untuk memvisualisasikan hubungan antara proportion of black. Di sini variabelnya dituliskan menjadi black dan crime rate. Jadi setiap box plotnya sama seperti code sebelumnya digunakan theme klasik. Jadi tema plotnya itu tema klasik dengan latar belakangnya putih dan garis abu-abu. Jadi pada variabelnya, maksud saya pada outputnya akan memperlihatkan perbandingan variabel proportion of black dengan variabel responnya crime rate dengan membagi datanya menjadi dua berdasarkan nilai crime rate-nya yang dapat dilihat dari outputnya ada 0 dan 1. Jadi 0-nya di sini menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan mediannya, dan nilai 1 ini menunjukkan crime rate-nya ada di atas median. Jadi box plot ini akan menunjukkan distribusi persentase proportion of black untuk setiap kelompok pada nilai crime rate-nya. Oke, untuk code selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amalia. Baik, langkah selanjutnya tetap dengan membuat box plot. Plot kali ini adalah plot tentang percentage of low income earners versus crime rate, yang mana X akan diwakili oleh crime rate, kemudian Y diwakili oleh LSTAT yang merupakan hubungan antara persentase pendapatan rendah. Kemudian plot selanjutnya adalah plot yang akan menggambarkan owner occupied houses versus crime rate. Tetap ya X-nya dengan crime rate dan Y-nya adalah MADV. MADV ini adalah rumah yang diduduki oleh pemilik. Kemudian selanjutnya tetap plot, yaitu plot tentang full value property tax rate versus crime rate. X-nya tetap crime rate, kemudian Y-nya adalah tax
Tax di sini adalah tingkat pajak properti. Oke, kita masuk ke kode selanjutnya. Di sini kita menggunakan fungsi set.sheet 1110 untuk mengatur pengacakan agar hasilnya dapat diproduksi. Kemudian kita menggunakan fungsi sampel untuk memilih secara acak data frame. Data frame yang terpilih secara acak itu kemudian disimpan dalam df_split. Kemudian kita akan membagi data menjadi dua subset, yaitu train dan test. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayaza. Selanjutnya kita akan beralih ke LDA atau Linear Dataset Analysis. Di sini kita akan menggunakan fungsi LDA yang akan memprediksikan parameter yang kita masukkan, kemudian akan menghasilkan ringkasan dari model LDA yang telah dibuat. Di sini kita akan menggunakan variabel LDA.fit untuk menyimpan fungsi LDA, di mana parameternya adalah crime rate atau tingkat kejahatan yang berasal dari data train. Kemudian kita menggunakan variabel LDA.predict, di mana akan menyimpan fungsi predict dari LDA.fit. Nah, hasilnya nanti akan diubah atau disimpan berdasarkan kelasnya. Hasil prediksi ini kemudian dibuat dalam confusion matrix menggunakan fungsi table. Berdasarkan confusion matrix yang didapat, jika nilai 0 dianggap sebagai nilai positif, di mana tingkat kejahatannya rendah, dan nilai 1 sebagai tingkat kejahatan tinggi, atau nilai negatif, maka diketahui bahwa seperti yang kita tahu di confusion matrix ada 4, true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Di sini kita mendapatkan true positifnya adalah 54, di mana 54 kasus diprediksikan dan secara aktual merupakan kasus tingkat kejahatan rendah. Kemudian ada true negatif. True negatifnya sebesar 30, yaitu 30 kasus diprediksikan dan secara aktual merupakan kasus tingkat kejahatan tinggi. Lalu ada false positif, di mana nilainya adalah 3, yaitu 3 kasus diprediksi sebagai kasus tingkat kejahatan rendah, padahal merupakan kasus tingkat kejahatan tinggi. Kemudian ada false negatif sebesar 5, yaitu 15 kasus diprediksikan sebagai kasus tingkat kejahatan tinggi, padahal merupakan kasus tingkat kejahatan rendah. Kemudian kita akan menghitung akurasi prediksi dari model. Kita akan menghitung tingkat akurasinya dengan membandingkan prediksi model dengan nilai aktual dan melihat apakah rata-rata prediksinya bernilai salah atau benar. Nilai rata-ratanya kemudian akan dibulatkan dan diubah menjadi persentase. Inilah yang kemudian akan kita jadikan sebagai tingkat akurasinya. Hasilnya kemudian diketahui bahwa prediksi model yang kita buat tadi memiliki tingkat akurasi sebesar 82%. Nilai ini sebenarnya terbilang cukup tinggi karena di atas 70%, di atas angka 70%. Karena tadi kita udah melihat tingkat akurasinya, kita juga akan menghitung tingkat errornya atau galatnya. Di sini kita tinggal menggunakan 100% dikurangi nilai yang telah kita dapatkan tadi, sehingga kita mendapatkan bahwa nilai galat atau errornya sebesar 18%. Nah, nilai galat atau error ini mempresentasikan banyaknya kemungkinan kesalahan yang dibuat oleh model prediksi yang telah kita buat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.